Halo, ketemu lagi sama Faisal di channel Faisal Agus M. Akhirnya tuh kita bikin Tamimi, ternyata alhamdulillahnya lagi 70% kita reject. Jadi kita produksi tuh sekian, waktu itu berapa ya, kalau nggak salah 500 pieces gitu kan. Itu 70% tuh reject. Jadi kita cuman kebagian 30%, dan itu kayak gimana ya, kayak nggak layak jual lah gitu. Yang 70% itu benar-benar bukan gak layak lagi, itu udah jadi sampah lah, mohon maaf ya. Jadi saya tuh orangnya kalau barang jelek nggak boleh dijual. Akhirnya tuh boleh mulai brand baru, iya, langsung reject 70%. Itu makanya yang namanya kita mesti belajar dulu ya gitu kan. Ternyata bahan A pakai mesin ini dengan pengaturan jarum ini itu nggak bener hasilnya gitu. Dan saya baru tahu ternyata begitu. Akhirnya tuh ya udah, yang itu tuh saya bagi-bagiin aja. Saya bagiin yang ada yang digunting-gunting buat lap, ada yang dibawa ke rumah, dibagiin di kampung, macam-macam lah gitu kan. Intinya biar nggak mubazir gitu. Nah, dari brand itu Kang Malik itu berapa lama bertahannya brand Kang Malik? Itu akhirnya karena 70% reject, akhirnya kita kekurangan darah lah intinya gitu. Jadi kita bertiga, satu fokus ke kerja karena mungkin tuntutan juga, satunya fokus di kuliah karena belum lulus. Kalau saya masih mikir, wah kayaknya harus ini lagi nih gitu kan, bangkit lagi gitu. Akhirnya saya sendiri buka Dovaro. Di situ saya mulai belajar soal kain-kain, dan kebetulan saya ikut TDA Fashion Club. Nah, mungkin ini teman-teman salah satu yang titik balik juga ya, masuk ke komunitas TDA. TDA itu apa Kang Malik? Spill sedikit nih. TDA itu komunitas para pengusaha ya, UMKM di Indonesia, dan setiap daerah tuh ada, dan itu alhamdulillah aktif kan. Dulu di Depok itu aktif TDA Fashion sama TDA Property. TDA Fashion Club. Saya tuh kena ngedengar TDA Fashion di Depok aktif, di Bogor kan belum aktif waktu itu kan. Jadi saya ikut ke Depok tuh belajar, dan alhamdulillah di situ saya benar-benar tahu, diajarin gitu soal ton warna, soal jenis-jenis kain, soal cara membuktikan ini kain katun atau bukan. Di situ diajarin, itu gratis di TDA tuh, alhamdulillah ya, Mas. Artinya dapat ilmu daging wagyu. Iya, jadi secara cuma-cuma gitu Kang Malik. Itu alhamdulillah saya dapat ilmu gratis dari expertnya. Itu saya ingat banget, itu dosen ITB yang ngasih itu kan. Saya ngerasa wah ini ilmu mahal nih gitu kan, alhamdulillah. Nah, setelah saya tahu ilmunya, akhirnya saya coba memberanikan diri, mulai bangkit lagi, merintislah Dovaro. Dovaro di situ saya konsepnya itu adalah kita mengkombinasikan kain tradisional dengan kain-kain modern. Kain modern itu kain tekstil yang kayak katun polos, katun toyobo polos. Gitu. Ya, artinya positioningnya beda gitu ya, sama seperti yang pada saat kalau itu. yang dulu kan itu lebih ke baju koko, muslim gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih ke kain kemeja yang bisa dipakai buat kondangan yang buat ngantor juga casual gitu. Betul. Yang mungkin pada saat itu belum banyak orang yang main di situ. Iya, betul. Oh, teman-teman sebentar dulu, ini sebetulnya Kang Malik ini ketua TDA juga sekarang. Ketua TDA Majalengka. Jadi ini an honor, maksudnya sebuah kehormatan. Teman-teman ini langsung diceritain lewat ketuanya langsung. Artinya apa? Kalau teman-teman mau join ya Kang Malik ya, dimanapun boleh. Gratis. Dan gratis. Kebanyakan kalau TDA juga TDA tangan di atas, jadi ngasih, gitu, bukan ngambil. Terus kan Kang Malik tadi positioningnya seperti itu, kemudian respon market seperti apa tuh pada saat itu? Alhamdulillah itu kita karena saya sadar diri ya waktu itu, saya masih sendiri gitu kan, kemudian modal juga masih terbatas. Akhirnya saya tuh ikut namanya binaan kementerian, saya aktif untuk reach out mereka ke kementerian. Artinya berjejaring mungkin ya? Iya, berjejaring pada mereka. Saya bilangin ke mereka, assalamualaikum, saya gini, saya UMKM, saya punya produk yang maksudnya membawa kain tenun tradisional gitu kan. Akhirnya tuh alhamdulillah saya di approval gitu sama mereka. Akhirnya setiap kali event gitu selalu diajak gitu kan. Saya dan alhamdulillah gratis. Di situ saya mulai melebar. Jadi nama Dovaro itu udah isinya alhamdulillah banget gitu kan, berkat kementerian juga gitu kan. Itu udah pernah fashion show gitu kan. Itu kalau bayar tuh mungkin sekitar 45 juta. Nah, itu teman-teman. Itulah enaknya apa tadi
tadi jejaring network relasi. Iya. Dan saya ingat banget yang merekomendasikan itu teman TDA juga. Nah, saya. itu jadi TDA itu sebetulnya ini ya saling support gitu ya, salah satu value-nya ya Kang Malik ya. Saya mungkin dulu nggak kepikiran ya, karena mungkin kita berjejaring di TDA itu juga ada teman-teman yang main fashion juga kan. Coba kalau ini ikut pameran, ada linknya gitu kan, coba daftar ke kementerian aja, daftar ke sini gitu kan, itu gratis kok gitu kan, tinggal kita email aja. Alhamdulillahnya itu saya dibawa ke Surabaya, dibawa ke Makassar, dibawa ke pernah ke ke Thailand, produknya aja itu gratis gitu, kita nggak bayar sama sekali, malah kita dikasih hotel gitu kan, sama kementerian tuh alhamdulillah. Jadi di situ market saya juga alhamdulillah menerima, jadi bagus lah responnya gitu. Jadi satu sisi saya nyari uang, dapat uang, gratis pula gitu kan, dapat hotel juga gitu alhamdulillah gitu. Makanya sampai sekarang saya suka berjejaring itu karena ya ini dampaknya berjejaring itu ini. Oke Kang Malik, itu tadi merek Dovaro itu sampai tahun berapa naik daunnya menurut Kang Malik, dan apa sih sebetulnya prestasi paling bagusnya di Dovaro seperti itu Kang Malik? Saya tuh Dovaro seriusnya tuh 2014 nih, 2014 sampai 2000 sebelum corona kan, seriusnya. Dan alhamdulillah naiknya itu 2016, 2017. Kita continue dulu tuh mall to mall. Jadi pameran di mall ini selesai sebulan, pindah lagi ke mall, dulu di Kokas. Langganan saya tuh Kota Kasablanka, Margonda, Margo City, kemudian Mall Metropolitan Bekasi, terus Bogor tuh Botani Square. Artinya semua mall yang keren-keren di Jabodetabek sudah masuk lah. Saya tuh langganan di situ. Berarti itu prestasi yang mungkin nggak setiap orang bisa rasain kan? Itu sebenarnya bisa dibilang prestasi karena kan diseleksi juga masuknya kan. Jadi saya tuh di Mall Kokas itu juga bukan yang berbayar, itu masih yang ada yang berbayar, ada yang gratis ya gitu. Jadi nggak semuanya berbayar lah gitu kan. Jadi yang gratis ini diseleksi dan itu sangat ketat karena kan kita diseleksi, dikurasi sama desainer kan. Kita presentasi, kita membawakan tema apa, kemudian baru kita pantas atau tidak gitu. Tapi prestasi yang paling besar itu sebenarnya itu tadi fashion show. Kita dipilih sama namanya Ibu Dirjen, dulu saya lupa, mohon maaf, di kementerian gitu kan, ada Ibu Dirjen mungkin bagian UMKM. Kita presentasi di depan beliau dan alhamdulillah produk saya lolos untuk ikut fashion show kan. Dan saya beberapa kali juga diajak sama kementerian untuk ada di Indonesia Fashion Week. Itu kan ajang bergengsi ya zaman dulu gitu kan. Jadi di EFE itu nggak semua orang punya duit pun nggak bisa masuk gitu. Jadi dikurasi, yang mau masuk jualan tuh dikurasi, nggak hanya punya uang gitu. Jadi di situ saya merasa produk Dovaro udah layak nih berarti di situ gitu. Dan alhamdulillahnya tuh dari situ, dari pameran-pameran itu saya punya nyebar kartu nama, jadi punya konsumen dari situ. Jadi ada yang minta ke kantor, bisa ke kantor nggak untuk ngukurin seragam kantor gitu. Dan alhamdulillah semakin banyak perusahaan-perusahaan besar yang bikin ke saya. Dan akhirnya sebelum corona itu paling prestasinya. Nah kemudian kita tahu sendiri ya, pada saat corona itu ya semua berubah lah itu ya Kang Malik. Jadi memang nggak cuma satu bidang aja, hampir semua bidang ya maksudnya berubah semua. Nah turning point ya, artinya titik balik Kang Malik tadinya di fashion, kemudian sekarang yang saya tahu ya, tolong koreksi gitu, di bidang beauty itu kayak gimana sih? Kan nggak mudah nih, orang yang tadi yang ngurusin baju sekarang ngurusin orang gitu, apalagi kecantikannya orang gitu. Sebenarnya sama-sama good looking, biar mereka good looking ya. Maksudnya gimana nih? Barangkali bisa di-share ke teman-teman 180 derajat begitu terbalik, dan tetap pada dasarnya ya kita jalanin gitu. Saya melihat nggak ada rasa penyesal atau gimana nih. Kang Malik nih gimana biar bisa di-share? Jadi sebelum saya main ke beauty ya, sebelumnya kan sempat kafe dulu. Oh iya. Teman-teman ini orang lain menghindari kafe, makanya pada saat pandemi ini nekat.
Jadi itulah mental pengusaha gitu. Bismillah. Jadi gini, kenapa sih waktu itu pengen kafe? Karena kan kita harus visioner ya. Iya. Jadi kita mesti bisa baca peluang 2 tahun ke depan tuh bakal Iya. rame, 3 tahun ke depan tuh bakal rame. Iya. Waktu itu saya mikir, saya ngobrol sama teman-teman meyakinkan gitu kan, ini kafe kayaknya bakal rame. 2 tahun lagi tuh bakal rame. Kan Betul. waktu itu mungkin di Cirebon kan masih ada kayak cuma Sedikit lah. sedikit lah. Teman-teman TDA juga ya kayaknya. Iya, tidak seperti sekarang lah. Iya. Gitu. Sekarang kan banyak banget kafe kan gitu. Jadi saya waktu itu baca peluang ini bakal rame nih, Iya. gitu kan. Jadi emang harus dipertahankan dulu karena kan Betul. setiap bisnis kan punya strategi masing-masing ya. Betul. Kalau di kafe itu saya udah membaca tuh ini harus bikin apa ya namanya sebuah kebiasaan habitat baru buat Betul. para mereka yang nyari ke workshop Iya. co-working space Space. gitu kan. Iya. Kemudian After hour. bagi mereka yang Pulang kerja. punya WFH Ya, gitu kayak kan. Jadi bakal rame nih kafe-kafe nih karena ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung ke sana gitu kan. Nah cuman qadarullah bangkrut kan karena ada sesuatu lah gitu kan. Bangkrut. Tapi kapok nggak tuh sebetulnya? Saya tuh orangnya nggak pernah kapok ya. Jadi kalau gagal tuh ya kita alhamdulillah gitu. Jadi Iya. saya tahu gitu. Jadi saya tahu gitu begini. Tapi bangkit lagi berarti kayak gitu. Bangkit lagi dan sebisanya gitu Iya, bangkitnya iya. gitu. Jadi intinya kita tuh jangan patah semangat Iya. gitu. Dan teman-teman waktu itu juga di kafenya itu jadi salah satu base camp TDA, bener nggak? Iya, sekarang Jadi base camp TDA ngumpul rapat gitu ya. Kita ingat banget pada saat itu di situ. Ya memang kondisinya sebetulnya semua tuh pada tutup. Ini bukan sendiri. iya benar.